sahabah, para ahli nasab. Kita tidak mungkin bertanya ilmu biologi kepada anak kelas 2 SD, saudara. Kita tidak mungkin bertanya tentang PPKN kepada anak yang baru lulus TK. Justru kita akan lebih percaya kepada dosen yang jurusan biologi, karena lika-liku tentang ilmu biologi pasti dia pahami. Kesalahannya sangat minim terjadi ketika dia sudah benar-benar menjadi seorang guru biologi. Tidak kemudian ada anak kelas SD yang sok-sokan mengaku ahli biologi, menantang dosen yang ahli biologi, padahal dia pun belum pernah belajar kepada ahli biologi. Ini kan sangat lucu, itu logik sekali yang bisa kita pikirkan bersama-sama. Kalau kita mau membangun sebuah rumah, maka yang kita suruh adalah tukang bangunan, bukan tukang tambal ban. Kalau kita sakit gigi, datangi dokter gigi. Kesalahannya lebih minim, kebenarannya lebih mayoritas. Karena memang lika-liku dan ilmu yang dia geluti setiap hari, ya ilmu yang dia pahami, ilmu dokter gigi. Tidak kemudian kita datang ke dokter jantung yang sok-sokan paham masalah gigi padahal tidak ada kaitannya sama sekali. Itu kan logik gitu loh, logik banget. Sehingga di dalam kitab Al-Wad'u fin Nasab yang sering dipakai oleh Kiai Imad, lalu Kiai Imad dengan mengatakan secara tegas ya, orang yang diam masalah kepalsuan nasab ini fayakunu ahadal kadzibin, mereka adalah salah satu dari orang-orang yang berbohong ya, yang berbohong ya. Jadi semuanya dianggap berbohong kalau orang-orang ini diam. Jadi harus dan tidak boleh taklid ba'da zuhuril hujjah, kata dia ya. Setelah adanya hujjah dalil, haram taklid kepada para ulama. Ini pendapat apa ini? Ini ngawur. Ini ya, saya sampaikan bahwa di dalam kitab Al-Wad'u fin Nasab, coba baca sampai hatam. Di sana ada al-martabah ats-tsalitsah, derajat ketiga, yang di sana disebutkan ada nasibun hawin ghairu mutakhassis. Ada orang yang belajar nasabnya itu amatiran, memahami nasabnya itu amatiran, tidak pernah takhusus, tidak pernah tercatat punya guru nasab, kemudian tidak pernah tercatat fiqh oleh para ulama, lalu sok-sokan menentang orang yang sudah ahli nasab. Samalah seperti anak SD yang bahas biologi tadi, lalu sok-sokan menentang dosen yang ahli biologi. Itu kan gak keren sama sekali, itu malah lucu begitu. Dan kemudian ketika Gus Hanif Farhan mengatakan bahwa Buya Qurtubi telah menjustifikasi, mengklaim Kiai Imad sebagai at-ta'in, sang pencela nasab. Nah, ini bukan klaim, ini adalah kebenaran, Gus. Kita buktikan, Gus ya. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ithnatani fin nasi huma bihim kufrun." Ada dua perkara yang memang diwanti-wanti oleh Rasulullah. Kalau melakukan dua perkara itu bisa kafir. Yang pertama adalah at-ta'nu fin nasab, menghina nasab, mencela nasab. Yang kedua, an-niyahah 'alal mayyit, meratapi mayat. Yang kedua, hadis riwayat Imam Muslim. Nah, kemudian ketika kita membaca di dalam kitab At-Taisir bi Syarhi Jami'is Shaghir, juz 1 halaman 33 contohnya ya, mengenai at-ta'nu fil ansab, tentang penghinaan sebuah nasab. Di sana diterangkan ai al-wuqu' fi a'rabin nas binahwi qadah fi nasabin thabata fi zahiri syar'i. Jadi maksud dari mencela nasab ialah berarti menyerang kehormatan orang lain dengan cara mencela nasab garis keturunan yang telah ditetapkan secara zahir oleh syariat. Jadi kalau sudah secara zahir oleh syariat sudah ditetapkan bahwa nasab si fulan sahih kepada Rasulullah, lalu dia mencela, mengatakan bahwa dia bukan keturunan Rasulullah, maka dia adalah at-ta'in. Dia adalah sang pencela nasab, sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis barusan. Dan juga dikuatkan di dalam kitab Faidul Qadir, juz 1 halaman 462.
Di sana dikatakan at-ta'nu fil ansab ayil wuqu' fiha binahwi dzam wa aib bi ayyaqadah fi nasabi ahadin minan nas fayaqulu laysa huwa min dzurriyyati fulan wa dzalika haram wa dzalika yahrumu li'annahu hujumun 'alal ghaibi wa dukhulun fi ma la ya'ni wal ansab la tu'rafu illa min ahliha. Jadi mencela nasab yaitu mencela dan menghina keturunan seseorang dengan mengatakan bahwa dia bukan dari keturunan si fulan, Habaib bukan keturunan Rasulullah. Hal ini diharamkan. Kenapa? Karena itu merupakan tindakan yang menyerang terhadap hal yang gaib dan memasuki urusan orang lain yang gak ada kaitannya. Jadi itu perkataan Al-Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir. Maka dari itu qala Ibnu Arabi mengatakan wa hadza amrun yansha'u minan nafasah fi annahu la yuridu an yara ahadan kamilan wa dzalika linuqsanihi fi nafsihi. Jadi nasab itu hanya diketahui oleh ahlinya. Nasab itu hanya diketahui oleh ahli nasab. Yang gak pernah belajar nasab, gak pernah punya guru nasab, gak usah sok-sokan jadi ahli nasab. Seperti anak kelas TK mau membahas kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in. Ini kan lucu saudara. Itu loh. Nah, kenapa Ibnu Arabi ini berkata begini? Ini adalah perkara yang timbul dari sifat dengki, kata Imam Ibnu Arabi. Karena seseorang tidak ingin melihat orang lain sempurna. Dan itu karena kekurangannya sendiri. Jadi